Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Dalam video ini berisi tentang pencerahan logis dari seorang Dr. Ribut Nur Huda. Beliau adalah Mustasyar PCNU Sudan. Sedikit kami jelaskan tentang seorang Ribut Nur Huda. Beliau adalah lulusan doktor pada bidang kurikulum dan metodologi pembelajaran di University of Holy Quran and Islamic Science Sudan dengan predikat summa cum laude. Setelah belajar di pesantren, ia menempuh pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Arab 2012 di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan S2 Pendidikan Agama Islam 2014 di Universitas Darul Ulum Jombang. Setelah itu ia melanjutkan rihlah keilmuan dengan wasilah studi S2 Pendidikan Bahasa Arab 2016 di Khartoum International Institute for Arabic Language atas beasiswa prestasi dari Liga Arab. Selama 8 tahun di luar negeri, ia aktif melakukan kajian kitab-kitab karya ulama salaf maupun kholaf, terutama dalam bidang usul dan sunnah. Saat ini mengasuh majelis Baitus Sunnah wa Tazkiyah atas restu Syekh Dr. Muhammad Surur Al-Haifan. Sebelum melanjutkan studi di Sudan, pernah mengajar bahasa Arab sebagai dosen di IAIN Sunan Ampel 2014. Di samping itu, mengemban amanah sebagai pembicara dalam pelatihan dan seminar nasional dan internasional, termasuk sebagai pembicara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Bahasa Arab Negara-Negara Teluk UEA dengan temuan berjudul Meninjau Kembali Keterampilan Bahasa Studi Epistemologis atas Pengalaman Indonesia. Nah, dalam video ini Dr. Ribut akan memberikan pencerahan logis dari beliau. Mari kita dengarkan, semoga bermanfaat. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Kecenderungan mereka ketika menolak tesis Kiai Imad dengan emosi, ya, karena merasa nasabnya dibatalkan, itu nampaknya sangat berlebihan, dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa? Ya, karena di negara-negara Arab itu nggak ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya, apalagi sampai berteriak-teriak dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan seterusnya. Itu di Arab itu nggak ada. Tapi kok aneh di Indonesia ini loh, kok aneh sekali. Ketika nasabnya dikritik, mereka memberikan reaksi yang berlebihan. Mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja. Ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun. Ya, cucu-cucu mereka yang asli, ya, pakai shot yang benar-benar cucu Nabi. Itu mereka dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang, ya, kayak mempersetankan, mendajalkan, mengibliskan. Ini yang aneh sekali. Ini curiga kita ini. Ini sebenarnya masa Nabi itu seperti itu? Nabi santai aja lah gitu loh. Jadi sampai keliru, nggak bisa membedakan seperti kayak Obed tadi menyampaikan.
Beda Ahlul Bait dengan Dzurriyyah itu berbeda. Mbak Maimun Zubair juga bilang begitu, dikutip oleh Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf. Ahlul Bait ya 5 orang itu. Kok framingnya masih Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Cucu Nabi aja masih bermasalah, apalagi ngakunya Ahlul Bait. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi yang nalar yang dikembangkan itu nalar asobiyah, nalar fanatik. Nah, nalar asobiyah ini apa? Mengancam peradaban kita. Jadi nalar asobiyah ini orang gak akan lagi menghormati ilmu. Bocil-bocil udah jadi penceramah dan sebagainya. Udah males nyari ilmu, lah ini bahaya. Sedangkan di hadis itu jelas al ulama'u warasatul anbiya. Masa pewaris Nabi itu pakai nalar, pakai semangat asobiyah. Wah, ini justru akan merugikan masa depan umat Islam. Ya, masa depan peradaban kita. Ya. Ini yang mau paham lebih jauh silakan dicari di internet, tulisan saya sangat peradaban itu. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya menyampaikan, berusaha untuk seinsaf mungkin, ya, karena Sayyidina Ali mengatakan a'zamul masubatul insaf. Pahala terbesar itu adalah pahala insaf. Jadi akademisi itu Islami. Ya, makanya Kiai Ubed tadi sudah memberikan keterangan sebagai akademisi, bukan karena mendukung tesis Kiai Imad. Apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya Kiai Imad. Padahal banyak kiai-kiai lain yang bersuara gitu loh. Dipersonifikasi hanya Kiai Imad. Ditambah lagi hanya Imad yang benar, yang lain salah. Ini kan framing. Ya, ini sangat disayangkan sekali kalau framing itu dibiarkan tersebar luas seperti itu. Maka harus di-counter. Ini merusak tradisi keilmuan akademik ini. Merusak kedewasaan sikap kita sebagai sebagai nahdiyin, sebagai penjaga warisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jadi orang-orang yang nampak tidak dewasa. Nah, ini asobiyah yang kedua itu. Dan yang ketiga ini yang besar-besar aja saya sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai asobiyah itu meruntuhkan peradaban Islam, ya. Yang ketiga, ya, soal masalah cara berpikir dari buku ini. Kiai Imad itu dikesankan, digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab, bahkan menabrak ilmu nasab, bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab, ya, berkhianat kepada ilmu nasab. Pokoknya framingnya itu seperti itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar hujah-hujah atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tidak mau tahu. Nah, ini jadi masalah, tidak mau tahu. Pokoknya ini, ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imad menjawabnya sendirian. Ya. Tapi yang perlu diketahui, ini tidak perlu dipersonifikasi Kiai Imad masalah nasab ini. Banyak ulama-ulama bicara nasab. Bahkan yang dulu muhibin akut itu, ya, kayak Kiai Muharrar itu yang viral itu. Ya, Kiai Marzuki Mustama dan lain-lain. Ini akan bersuara. Kenapa? Jangan sampai ya hujah ini tidak ada yang menyuarakan. Yang ketiga ini silakan dicermati ya, bahwa Kiai Imad itu kalau dianalogkan dengan tradisi ilmu hadis atau dalam lingkup living sunnah, ya. Kalau dulu ada ilmu hadis, itu kan kemudian berkembang. Ada ilmu naqdul hadis, ada naqdul mata, naqdul sanad. Ya, itu kalau dalam kajian ilmu nasab ini tentunya Kiai Imad itu punya kontribusi, yaitu menghidupkan ilmu naqdul nasab. Ya, ilmu naqdul nasab. Loh, kenapa dari ilmu nasab nggak ada ya? Memang di kampus nggak ada studinya, nggak dipelajari. Di pesantren juga nggak dipelajari. Makanya nanti akan ada ilmu naqdul nasab, seperti ada ilmu naqdul hadis itu. Lah ini embrio ini muncul dari adanya sikap. Ya, makanya Kiai Imad itu rujukannya juga ulama-ulama nasab kok.
tidak hanya orang ahli nasab, tapi ahli ilmu nasab. Seperti beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu, itu beliau nggak ngarang sendiri juga. Beliau juga mengutip Al-Hashimi itu. Ciri-ciri nasab palsu. Terus kurang apa gitu masalahnya itu. Ya kalau tidak terima, tolonglah bersabar. Ya, jangan sampai meledakkan emosi. Ribut Nur Huda adalah lulusan doktor pada bidang kurikulum dan metodologi pembelajaran di University of Holy Quran and Islamic Science, Sudan dengan predikat summa cum laude. Setelah belajar di pesantren, ia menempuh pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Arab, 2012, di FAK Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan S2 Pendidikan Agama Islam, 2014, di Universitas Darul Ulum Jombang. Setelah itu, ia melanjutkan rihlah keilmuan dengan wasilah studi S2 Pendidikan Bahasa Arab, 2016, di Khartoum International Institute for Arabic Language, KIFAL, atas beasiswa prestasi dari Liga Arab. Selama 8 tahun di luar negeri, ia aktif melakukan kajian kitab-kitab karya ulama salaf maupun kholaf, terutama dalam bidang usul dan sunnah. Saat ini mengasuh majelis Baitus Sunnah wa Tazkiyah, Bait Suta, atas restu Syekh Dr. Muhammad Surur Al-Hafian. Sebelum melanjutkan studi di Sudan, pernah mengajar bahasa Arab sebagai dosen, DLB, di IAIN Sunan Ampel, 2014. Di samping itu, mengemban amanah sebagai pembicara dalam pelatihan dan seminar nasional dan internasional, termasuk sebagai pembicara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Bahasa Arab Negara-Negara Teluk, UEA dengan temuan berjudul, Meninjau Kembali Keterampilan Bahasa, Studi Epistemologis atas Pengalaman Indonesia. Kayak mau setan, kayak mau iblis, kayak anak makan. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa.